Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa selesai. Kegiatan pembelajaran hari ini yaitu menyimak video pembelajaran dan menjawab pertanyaan. Mari kita simak video berikut ini. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idola? Kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukannya. Misalnya jawabannya yaitu seperti ini. Pemimpin idola saya adalah ayah saya sendiri. Beliau orangnya ramah, supel bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan, agamis, selalu bersyukur, selalu optimis, dan selalu berpikiran positif, adil, tegas, bahkan terhadap anaknya sendiri. Kegiatan yang saya senangi yang berasal dari beliau adalah program 1 jam bersama keluarga tanpa gadget atau perangkat elektronik. Jadi setiap hari kami menghabiskan waktu bersama selama 1 jam tanpa gadget. Kegiatan yang kami lakukan macam-macam selama program 1 jam tanpa gadget tersebut. Bisa berdiskusi sambil bersantai di teras rumah, rekreasi atau makan bersama keluarga, atau kegiatan yang lainnya. Dengan kegiatan tersebut, maka timbul di antara kami sekeluarga rasa kebersamaan dan rasa persatuan di antara anak-anak beliau semakin kuat. Gabungkanlah nilai-nilai kepemimpinan tokoh idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin idola teman satu kelompokmu. Pilihlah 3 nilai kepemimpinan dan contoh kegiatannya yang patut diteladani. Tuliskan ketiga nilai tersebut pada kotak yang bertuliskan nilai dan tuliskan kegiatan yang telah dilakukannya pada kotak di sebelah kanan. Setelah selesai, kamu bisa mencocokkan jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Pemimpin idola, nilai. Misalnya yang pertama yaitu nilai keagamaan. Kegiatan yang telah dilakukannya, yang pertama selalu bersyukur, kemudian rajin beribadah, dan selalu berdoa dalam segala aktivitas. Yang kedua, nilai kepribadian. Kegiatan yang telah dilakukannya yaitu tegas, bertanggung jawab, optimis, dan juga positif. Kemudian nilai yang ketiga yaitu sosial. Kegiatan yang telah dilakukannya, yang pertama supel terhadap semua orang, kemudian menghargai semua orang, dan suka menolong. Pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan. Diskusikan siapa saja para pemimpin idola teman sekelasmu. Apakah mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, atau pendidikan? Catat hasil diskusimu. Kamu bisa mempelajari contoh yang diberikan. Nama pemimpin idola: Badru, posisi kepala desa.
bidang politik. Prestasi menjalankan program budaya tegur sapa. Misalnya yang kedua yaitu nama pemimpin idola, Sutomo, posisi guru, bidang pendidikan, prestasi membuat program bank sampah sekolah. Selanjutnya misalnya Bu Erika, posisi ketua PKK, bidang sosial, prestasi program taman obat keluarga. Selanjutnya yaitu misalnya namanya Budi, posisi pengurus remaja masjid, bidang ekonomi, prestasi program remaja mandiri atau kewirausahaan. Pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujaan atau idola kita. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempatnya bekerja, tugas dan manfaat kelembagaan pada tabel berikut. Perhatikan contoh yang ada sebelum mengerjakan tugasmu. Kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo belajar dari salah seorang pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut. Judul bacaannya yaitu Pamanku Lurah Idola. Kamu bisa membaca bacaan ini di buku paket tema 7 halaman 56 sampai 57 atau bisa juga membaca melalui video ini dengan cara pause video ini. Perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan di atas. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, yaitu memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tulislah contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa sertakan manfaatnya bagimu dan lingkungan sekitarmu. Setelah selesai, coba kamu cocokkan dengan jawaban berikut ini. Penerapan nilai-nilai persatuan.
1. Berteman tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda suku, agama, dan ras. Yang ketiga, berkorban membantu teman yang mengalami kesusahan. Kemudian manfaat untuk diri sendiri, yang pertama yaitu banyak teman. Yang kedua, mendapat balasan atau hormat dari teman-teman. Yang ketiga yaitu kepuasan hati karena teman bertambah banyak. Selanjutnya manfaat untuk lingkungan, yang pertama yaitu timbul kebersamaan dan juga kekeluargaan. Selanjutnya solidaritas semakin tinggi dan juga timbul semangat kekeluargaan, kebersamaan makin terjalin. Lurah Idola seperti tokoh dalam cerita sebelumnya memang dicintai masyarakatnya. Penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Sebagai pelajar, kamu pun dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkunganmu. Buatlah rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Susunlah naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang telah dipelajari sebelumnya. Pemimpin yang dikagumi adalah mereka yang dipercaya oleh rakyatnya. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat dan memikirkan nasib rakyatnya. Apa yang terjadi kalau pemimpin tidak amanah? Nah, anak cerdas, itu tadi adalah materi pembelajaran tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 1. Selanjutnya tugas kalian adalah menjawab pertanyaan pada setiap kolom pembelajaran 1 subtema 2 berikut ini. Kerjakan pada buku tulis atau pada buku tugas yang kalian miliki di rumah masing-masing. Kerjakan bersama ayah, ibu, atau teman terdekat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Selamat mengerjakan dengan teliti. Selamat belajar dan tetap semangat.